teman-teman, ternyata itu osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Kalian sudah pada tahu belum? Oh, begitu. Iya. Teman-teman, mendingan kita selfie dulu yuk. Ayo. Nanti kita upload, kita jadiin story deh. 1, 2, 3, cheers. Bentar deh, Zul, kok muka kamu kelihatan pucat dan lesu sih? Masa iya sih? Enggak kok. Oh iya Zul, kamu pucat banget. Masa sih, Ca? Iya. Emangnya yang kamu rasain di tubuh kamu gimana? Gak tahu nih, dari pagi kepalaku pusing terus. Bentar deh, kamu tadi malam tidur jam berapa? Tidur aku jam 12 malam, terus jam 5 paginya aku udah bangun. Pantesan. Nah itu tuh, jangan-jangan kamu terkena anemia. Ih, masa sih? Iya Zul, untuk mencegah anemia itu kita harus memperhatikan pola tidur dan pola makan kita. Pola makannya seperti apa, Din? Jadi, untuk mencegah terjadi anemia, kamu harus rajin mengonsumsi karbohidrat yaitu beras, daging sapi, kemudian hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Oh gitu ya. Dan jangan lupa kamu harus rajin mengkonsumsi tablet penambah darah. Oh, tablet FE itu toh? Iya, agar kamu itu tidak terkena anemia dan dapat mencegah penyakit anemia itu sendiri. Jangan-jangan kamu gak suka makan sayur-sayuran ya? Emang aku gak suka. Pantesan, kita kan seharusnya kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu tuh, makanya mulai dari sekarang kamu jangan suka begadang. Atur pola tidur kamu, istirahat yang cukup, dan jangan lupa kamu harus rajin mengkonsumsi makanan yang sudah aku sebutin tadi. Oh ya, kamu juga harus rajin mengkonsumsi tablet FE tuh kayak yang dibilang Ocha. Kamu sih kalau dapet tablet FE dari sekolah dibuang terus. Diminum ya Zul. Oke deh, makasih ya teman-teman. Sama-sama. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, untuk mencegah penyakit anemia, kita harus menjaga pola tidur kita dan juga pola makan kita. Seperti makan beras, daging sapi, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Dan jangan lupa ya mengkonsumsi tablet FE untuk mencegah anemia. Hai teman-teman, perkenalkan nih, namanya Tami. Selain sehat dan cantik, Tami juga bebas dari anemia. Sebagai remaja putri, kita pasti ingin dong cantik Tami. Yuk, kita cari tahu tentang anemia. Banyak yang mengira bahwa anemia dan tekanan darah rendah itu sama, tapi ternyata itu dua hal yang berbeda. Menurut WHO, anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin sendiri adalah salah satu bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat dan menyebarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Hemoglobin terbentuk dari protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan oksigen dibutuhkan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Jadi, kurangnya oksigen akan menyebabkan kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam menjalankan aktivitas. Jadi, anemia harus dicari apa penyebabnya dan ditangani sesuai dengan penyebabnya. Anemia terjadi karena berbagai sebab, seperti defisiensi zat besi, defisiensi asam folat, vitamin B12, dan protein. Atau bisa disimpulkan, anemia disebabkan karena produksi atau kualitas sel darah merah yang kurang dan kehilangan darah baik secara akut atau menarik. Gejala yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5L: lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Biasanya disertai dengan sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang dan mudah mengantuk, dan sulit untuk berkonsentrasi. Secara klinis, penderita anemia ditandai dengan pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Di Indonesia, setidaknya hampir 23% dari remaja putri mengalami anemia, atau setidaknya
setara dengan 4,8 juta remaja putri. Lalu, mengapa remaja putri rentan mengalami anemia? Itu karena remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Tapi, seringkali banyak remaja putri yang keliru dalam melakukan diet. Di antaranya mengurangi asupan protein hewani yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Selain itu, remaja putri dan wanita usia subur setiap bulan pasti mengalami haid atau datang bulan, sehingga akan kehilangan darah setiap bulan dan pasti membutuhkan zat besi 2 kali lipat saat haid. Apalagi, terkadang ada yang mengalami gangguan haid, seperti haid yang lebih panjang, sehingga darah haid yang keluar juga pasti lebih banyak dari biasanya. Lalu, kenapa kita harus peduli dengan anemia? Berikut ini dampak anemia pada remaja putri. Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terserang penyakit. Yang kedua, menurunkan kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Ketiga, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Keempat, jika tidak segera ditanggulangi, bisa terbawa sampai menjadi ibu hamil. Dan dampak anemia pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan resiko pertumbuhan janin terhambat, prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan tumbuh kembang anak, diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif. Kedua, pendarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Ketiga, bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Keempat, meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal bayi. Wah, mengerikan ya. Lalu, bagaimana cara kita mencegah atau menanggulangi anemia? Pertama-tama, kita harus meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya akan zat besi dalam jumlah yang cukup. Untuk contohnya, teman-teman bisa mengkonsumsi hati, ikan, daging, dan udang. Selain itu, juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya akan zat besi. Contohnya, sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Setelah itu, kita juga bisa mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Perhatikan juga cara penyimpanannya ya. Penyimpanan baiknya sesuai dengan standar penyimpanan obat, yaitu di tempat yang sejuk dan tidak boleh terkena sinar matahari, dan dalam kemasan yang tertutup rapat. Yang terakhir, untuk meningkatkan penyerapan zat besi, kita juga perlu mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk dan jambu. Hindari juga mengkonsumsi tablet tambah darah dengan teh atau kopi, karena teh dan kopi mengandung senyawa fitat dan tanin yang dapat mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks sehingga tidak dapat diserap. Hindari juga mengkonsumsi tablet tambah darah bersama dengan tablet kalsium dosis tinggi dan juga obat sakit mah, karena tablet kalsium dosis tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi di mukosa usus. Dan obat sakit mah berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi juga terhambat. Dan yang terakhir, teman-teman harus aktif untuk mencari informasi seputar anemia. Untuk mendapatkan informasi seputar anemia, teman-teman bisa mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan di sekolah ataupun posyandu remaja. Selain di sekolah, kita juga bisa datang ke petugas kesehatan di puskesmas. Terlebih lagi untuk calon pengantin, untuk persiapan masa kehamilan yang sehat. Karena
Remaja yang sehat akan menjadi ibu hamil yang sehat dan melahirkan anak yang sehat pula.